Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Baiklah, pada malam ini kita masih berada di surat An-Nisa. Kita awali ayat yang ke-102 yang sudah dibacakan tadi oleh Tengku Zainuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam ini ayat yang ke-102 dalam surat An-Nisa ini berbicara tentang masalah salat ketakutan, atau dikatakan dengan salat khauf, yaitu salat di dalam peperangan. Jadi bagaimana salat berjamaah dilaksanakan di dalam peperangan. Jadi yang pertama, begitu penting salat berjamaah dalam kehidupan ini, sehingga sampai-sampai dalam peperangan pun masih dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Jadi bagaimana caranya? Allah akan menceritakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-102. Wahai Muhammad, wa iza kunta fihim, dan apabila adalah kamu hadir di kalangan mereka, para sahabat, wa antum takhafunal aduwa, sementara mereka itu para sahabat sedang takut mereka akan musuh. Sama dengan ini adalah salat ketakutan. Faqamta lahumus shalah, maka kamu mendirikan salat di kalangan mereka, para sahabat. Caranya bagaimana? Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, maka hendaknya berdiri satu kelompok daripada mereka itu para sahabat bersamamu. Jadi ketika Nabi berada di depan sebagai imam, satu kelompok berdiri di belakang Rasulullah SAW sebagai saf yang pertama. Wal ya'khudhu aslihatahum, lalu mereka kelompok itu atau saf itu adalah memegang senjata mereka. Jadi sambil sholat dia memegang senjata untuk menjaga-jaga akan serangan musuh. Sementara kelompok yang lain betul-betul menjaga musuh, tidak sedang sholat. Dia ada kelompok yang lain dengan senjata yang lengkap, senjata apa yang ada pada waktu itu, dia menjaga musuh. Ini kejadiannya adalah musuh bukan di jihad kiblat. Musuh ada di jihad yang lain. Bisa di timur, bisa di utara, dan bisa di selatan. Yang jelas bukan di jihad kiblat. Faida sajadu falyakunu min waraikum. Apabila saf yang pertama tadi sudah sujud, artinya sallu, mereka salat bersamamu, falyakunu min waraikum, maka mereka berangkat daripada belakangmu.
Maka mereka menuju kepada belakangmu ya Rasulullah, yahrusuna, mereka menjaga musuh. Jadi setelah 1 rakaat solat bersama Nabi, mereka mundur ke belakang. Yang saf tadi mundur ke belakang untuk menjaga musuh. Jadi 1 rakaat tadi bersama Nabi, rakaat selanjutnya dia langsungkan sendirinya. Ya, 1 rakaat solat bersama Nabi, rakaat selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing mereka. Untuk cepat-cepat tujuannya menjaga musuh. Wal ya'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu. Setelah itu maka datang kelompok yang lain, di mana mereka belum melaksanakan solat, maka solat mereka bersama Nabi. Sama dengan apa? Nabi rakaat yang kedua, kelompok yang kedua tadi rakaat yang pertama. Fal yusallu ma'aka, lalu mereka solat bersamamu. Jadi yang tadi dia berperan sebagai penjaga musuh, kemudian dia kelompok yang kedua tadi solat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpindah tugas. Yang tadi yang pertama untuk menjaga musuh yang datang dari semua arah. Wal ya'khudhu hidrahum waslihadahum, dan memegang senjata mereka. Ila an taqdus shalah, kepada bahwa selesai mereka itu untuk melaksanakan solat. Wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallam kazalik bi batnin nakhal. Nabi melakukan solat yang seperti ini, yaitu di batnin nakhal. Ini nama tempat. Rawahu Syekhani. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, musuh bukan di jihad kiblat. Lalu bagaimana kalau musuh ada di barat atau di jihad kiblat? Ini solat ketakutan dilakukan dengan 2 shaf sekaligus. 2 shaf sekaligus. Ketika shaf yang pertama rukun, shaf di belakang tidak rukun. Tidak rukun. Untuk apa? Untuk menjaga musuh. Kalau kapan-kapan datang serangan di depan. Ketika shaf yang pertama i'tidal, shaf yang kedua baru rukuk di belakang. Shaf yang pertama menjaga musuh dan seterusnya. Ini kalau musuh ada di arah kiblat. Yang ketiga, bagaimana kalau sudah sedaging peperangan? Sudah berkecamuk peperangan. Saling main pedang, main rencong, main senjata apapun. Solat kaifa amkana, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin solat walau hanya membaca takbir, yang namun masih dianjurkan solat berjamaah. Jadi ada 3 cara tentang solat ketakutan atau solat di dalam peperangan. Waddal ladzina kafaru law taghfalu an aslihatikum wa umtiatikum. Mereka bercita-cita, orang kafir itu, jikalau kamu lalai apabila kamu mendirikan solat, lalai daripada senjatamu dan hartamu. Ketika orang Islam lalai daripada senjata dan harta mereka, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, lalu mereka menyerang atas kamu akan serangan yang satu. Jadi orang-orang kafir menunggu kapan kita lalai. Kapan umat Islam lalai daripada senjatanya, lalai daripada hartanya, fayamilu alaikum mailatan wahidah, mereka akan menyerang kamu dengan serangan yang dahsyat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu penting tentang masalah memegang senjata ketika sholat dan menjaga musuh dalam setiap serangan. Wala junaha alaikum in kana bikum asam min matarin aw kuntum marda. Dan tidak berdosa di atas kamu jika ada dengan kamu itu sesuatu yang menyakiti. Min matarin, misalnya hujan. Aw kuntum marda, ataupun kamu sakit. An tadau aslihatakum, bahwa kamu letak senjatamu. Ketika kita sakit ataupun hujan, kita boleh melepaskan senjata. Fala tahmiluha, maka kita tidak memegang senjatanya. Wa hadza yufidu ijabu hamliha. Ini difaedahkan wajib mengangkat senjata di ketika tidak ada udhur. Namun di ketika udhur sama dengan tidak wajib mengangkat senjata. Wa hudu hitrakum, dan bersiap-siaplah menjaga musuh. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan kepada orang kafir itu azab yang sangat menghinakan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, begitu penting sholat berjamaah. Sampai-sampai dalam peperangan pun masih dianjurkan sholat berjamaah. Sampai-sampai peperangan berkecamuk masih dianjurkan sholat berjamaah. Makanya ada beberapa hadis yang menyebut dengan ini. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini muttafaqun alaihi, dari Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Sholatur rajuli fi jama'atin tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi 25 darajah. Salat seorang laki-laki dalam keadaan berjamaah ini digandakan atas salatnya di rumahnya dan di tokonya akan 25 derajat. Ada hadis 27 derajat. Jadi sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat di rumah ataupun di kedai, di toko, ini berbanding 25 derajat. Bahkan ada hadis 27 derajat. Wazalika anna ahadakum idza tawaddaa fahsanal wudu'a summa atal masjidah la yuridu illa sholata lam yahtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hatta anhu khati'ah hatta yadkhulal masjidah. Yang demikian itu, kata Rasulullah, bahwa sungguh salah seorang kamu apabila kamu berwudu, fahsanal wudu'a, lalu membaguskan akan wudunya. Jadi jangan wudu yang cepat sekali, tapi wudu yang pelan-pelan. Wudu di sana apa? Ada adab-adab dalam berwudu. Yang pertama, kita membaca bismillah. Kemudian kita bersugi. Wudu menghadap kiblat. Kemudian wudu 3 kali. Kemudian setelah selesai wudu, kita menghadap kiblat, mengangkat tangan ke langit dan membaca doa. Doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin min ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kata Nabi di sini? Siapa saja yang berwudu lalu menghadap kiblat, mengangkat tangan ke langit dan membacakan 2 kalimat syahadat, yadkhulul jannata min ayyi babin syaa, ianya akan masuk surga lewat pintu mana yang ia suka.
Ini wudhu yang sempurna. Setelah kita menyempurnakan wudhu, Bapak Ibu sekalian, summa atal masjidah, kemudian kita mendatangi masjid. La yuridu illa sholah, tidak ada tujuan apapun kecuali untuk melaksanakan sholat. Jadi kita ke masjid tidak ada tujuan lain, Pak. Tujuan satu-satunya adalah untuk sholat. Lam yahtu khutwatan, tidak melangkah kita satu langkah, illa rafa'allahu lahu biha darajat, kecuali Allah mengangkat dengan satu langkah akan satu derajat, wa hatta anhu khati'ah, dan menghapus daripadanya akan satu dosa. Dari rumah kita ke masjid, walaupun kita dengan motor, dengan sepeda, dengan mobil, Allah tetap menghitung langkah. Satu langkah Allah angkat satu derajat, dan Allah hapus satu kejahatan. Hatta yadkhulal masjidah, sehingga kita masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid sudah selesai, karena kita sudah berada di masjid. Faida dakhalal masjidah kana fi sholatin maka nanti sholatu tahbisuhu. Maka apabila orang ini masuk ke masjid, ada ia dalam sholat, selama sholat itu dihitung baginya. Ketika dia masuk ke masjid, dari awal masuk sampai selesai, dia diperhitungkan dia sedang melaksanakan sholat. Dia dihitung sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat, Bapak Ibu sekalian. Wa tusalli malaikatu alaihi madama fi majlisil ladzi shalla fihi yaquluna Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdis. Malaikat selalu berselawat kepadanya selama dia berada dalam masjid. Jadi selama kita berada dalam masjid, malaikat Allah berselawat, artinya berdoa kepada orang yang dalam masjid. Selama kita dalam masjid, di mana para malaikat berkata, apa katanya malaikat kepada kita, Pak? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah kepadanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Kapan malaikat mendoakan ini, Bapak Ibu sekalian? Malam yuzifihi, selama kita tidak menyakiti dalam masjid, tidak menyakiti orang lain atau siapapun. Malam yudis, selama kita tidak berbicara dalam masjid. Artinya ketika kita berbicara, semuanya hilang. Yani malaikat tidak lagi berdoa kepada kita dalam masjid. Dengan doa kasih sayang, dengan doa pengampunan, dan dengan doa semoga Allah menerima taubat kita. Hadis yang kedua. Hadis dari Abu Hurairah juga, dan hadisnya juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqamu summa amura rajulan faya ummun nasa summan tolika ma'iyya birijalin mahum husumun min khatabin ila qaumin la yashaduna al jamata fakhrika alaihim buyutahum bin nari. Sungguh aku bercita-cita, kata Nabi, bahwa aku perintahkan untuk mendirikan sholat. Ketika Nabi sampai di masjid, melihat kondisi masjid ada yang kosong, Nabi punya satu cita-cita untuk memerintahkan umat laksanakan sholat. Nabi memerintahkan yang lain untuk menjadi imam. Kemudian
Nabi pun berangkat bersama laki-laki yang lain. Bersama mereka ada berkah daripada kayu untuk mencari rumah-rumah masyarakat la yashaduna al-jamaah, di mana mereka tidak hadir kepada solat jamaah. Fakhrika alaihim buyutahum bin nari, lalu kubakar rumah-rumahnya dengan api. Jadi Nabi hendak membakar rumah-rumah orang yang tidak solat berjamaah. Ini bukan rumah orang yang tidak solat, Bapak Ibu sekalian, tapi rumah orang yang tidak solat berjamaah, yang tidak solat berjamaah. Nabi ingin membakar semua rumah-rumah itu. Makanya berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, beliau prinsip apa? Solat berjamaah adalah fardhu in. Tidak sah solat bagi orang-orang yang tidak berjamaah. Imam An-Nawawi berprinsip berjamaah adalah fardu kifayah. Namun harus ada syiar, jangan di rumah ada syiar. Namun mayoritas para ulama mengatakan bahwa solat berjamaah adalah sunat muakkadah. Hadis yang ketiga. Hadis ini daripada Abi Hurairah juga, Allah meridhoinya. Qala, berkata Abi Hurairah, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Faqala ya Rasulullah, laisa li qaidun yakudani ilal masjidi. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurkhisa lahu fayusalli fi baitihi farahhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala lahu hal tasma' nida bis-shalah? Qala na'am. Qala fa'jib. Datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang buta, Pak. Seorang laki-laki buta. Faqala, maka dia pun bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, laisa li qaidun, tidak ada bagiku supir. Karena orang buta kan boleh supir, Pak. Tidak ada bagiku supir. Yakuduni, yang menarik diriku kepada masjid. Fasalah, maka bertanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayrukhisalahu, apakah saya dirukhsahkan ya Rasulullah? Artinya boleh tidak solat di masjid. Fayusalli fi baitih, maka solat dia di rumahnya. Farahhasalahu, maka dirukhsahkan. Dirukhsahkan boleh solat di rumah. Falamma walla, maka manakala dia kembali, da'ahu, Nabi memanggilnya kembali. Ini hadis yang tepat. Ketika dia kembali lagi, Nabi memanggil balik, hei, mari kata Nabi. Faqala lahu, maka Nabi berkata baginya, hai a'ma, hai orang buta, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan bis solat, untuk melaksanakan solat? Qala, dia menjawab, na'am, saya mendengar azan ya Rasulullah. Ketika itu Nabi menjawab, fa'ajib, maka diwajibkan. Ketika Anda mendengar solat, mendengar azan, Anda diwajibkan untuk berjamaah. Jadi orang buta ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Pada hadis yang lain dia berkata, ya Rasulullah, kapan kita boleh sholat di rumah? Dua, kata Nabi. Yang pertama takut, dan yang kedua sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya.
Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah melaksanakan salat, faraghatum minha, kamu telah selesai melaksanakan salat. Salat ketakutan tadi. Fadhkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah. Ingatlah kamu kepada Allah bitahlili, dengan tahlil dan dengan tasbih, dengan takbir. Bisa dengan kalimat la ilaha illallah, bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Jadi telah selesai sholat, ketakutan tadi, fazkurullah, lalu kamu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, sambil berdiri, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa 'ala junubikum, juga boleh sambil tidur. Jadi berzikir kepada Allah boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, wa 'ala junubikum, boleh juga sambil berbaring. Muttaji'ina fi kulli halin, kamu berbaring pada setiap hal. Fa idza tma'nantum, maka apabila kamu merasa aman, artinya tidak ada lagi peperangan, kafir sudah pergi, sudah lari dia. Faqimus sholata, maka kamu dirikan sholat dengan sempurna. Ketika sudah merasa aman, musuh sudah pada lari, perang pada reda, pada selesai, faqimus sholah adduha bihuquqiha, kamu dirikan sholat dengan segala hak-haknya sholat. Artinya berdiri betul, ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, seterusnya. Kenapa? Inna sholata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban di atas orang yang beriman, kitaban mawquta, kewajiban yang berwaktu. Artinya Bapak Ibu sekalian, sholat itu bukan kapan kita punya waktu, tapi sholat itu adalah pada waktu yang telah ditentukan. Makanya ada 3 hadis. Ada 3 orang sahabat bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda. Nabi pun jawab dengan jawaban yang berbeda. Yang pertama apa? Ini dari Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, ayyul amali afdalu? Hai Rasulullah, apakah amal yang paling utama? Nabi jawab, as-sholatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Besoknya lagi, yang lain lagi, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu? Apakah amal yang paling utama? Nabi jawab, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Esoknya lain lagi, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu? Apakah amalan yang paling utama? Nabi jawab, jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Pertanyaan yang sama, Nabi jawab dengan jawaban yang berbeda. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Kasus orang yang pertama, dia sangat bagus dengan orang tuanya. Dia sangat berani berjihad. Tapi kalau sholat dia sering lambat. Hadis yang kedua, dia sholatnya sering awal waktu. Jihad sangat berani. Tapi dengan orang tuanya dia murka. Hadis yang ketiga, dia berani jihad. Dia tepat waktu sholat. Ya kan? Sholat tepat waktu, dengan orang tuanya bagus, namun jihad dia kurang berani. Makanya Bapak Ibu sekalian, amalan yang utama adalah sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Terima kasih.